Shalom saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan harian kita pada hari ini diambil daripada Yohanes pasal 5 ayat 25 sampai 27. Baik, saya bacakan di sini ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena Ia adalah Anak manusia. Inilah Injil Kristus. Baik, saudara. Sebenarnya kita cuma perlu baca ayat ke-27. Tapi untuk memahami dengan lebih jelas lagi tentang renungan harian kita hari ini, kita kena membaca daripada ayat 25, 26, dan 27. Supaya kita dapat melihat, mengetahui urutan apakah yang sedang disampaikan ataupun telah disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes ini. Baik, sebagai renungan kita bersama, kita kena melihat ayat-ayat itu tadi, dan saya dapat melihat di situ bahwa ada 3 ayat dasar yang perlu kita renungkan bersama-sama. 1. Orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang akan mendengarnya akan hidup. Atau mungkin dalam perkataan lain, bila saya katakan orang yang telah mati yang memahami akan hidup. Kita akan bincangkan juga itu selepas ini. Kemudian yang keduanya, diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Ya. Jadi dalam kata lain, Yahweh memberikan hidup ataupun tidak akan mati kepada Yesus. Kemudian ayat dasar yang ketiga, yaitu Yahweh memberikan kuasa kepada Yesus untuk menghakimi, karena Yesus adalah Anak manusia. Itu ayat dasarnya. Kemudian kita coba juga melihat kata kunci yang terdapat dalam pembacaan tadi. Saya melihat di sini ada 4 kata kunci, ya, yang membantu kita memahami maksud yang disampaikan oleh ketiga-tiga ayat itu. 1. Orang mati, ataupun dalam sebutan dalam bahasa Yunaninya dipanggil nekros. Ya, nekros. Sebenarnya nekros ini bukan orang mati, tapi dia sebenarnya adalah mayat. Maksud yang disampaikan di situ dalam daripada bahasa aslinya itu sebenarnya mayat. Dan mayat itu bukan yang baru mati, yang masih ada daging. Mayat itu sebenarnya adalah yang tinggal tulang lagi. Ya, tinggal tulang. Itu yang pertama. Yang keduanya mendengar. Perkataan mendengar. Perkataan mendengar dalam bahasa Yunani itu dipanggil akuh. Akuh itu sebenarnya membawa maksud memahami. Bukan mendengar saja. Mendengar dan memahami. Itu sebenarnya yang
maksudkan, ya. Itulah sebenarnya arti yang disampaikan. Ya, aku mendengar dan memahami, bukan sekadar mendengar, tapi memahami. Ya. Kemudian yang ketiga, hidup. Ya, hidup. Saya sudah nyatakan ini sebelum ini, ya, yaitu Zoe yang membawa maksud hidup iman. Tapi sebenarnya hidup ini ada dua jenis. Hidup kemudian mati. Kemudian yang seterusnya, yang keduanya adalah hidup dan tidak akan mati. Nah, dalam ayat ini, ya, dalam ayat ini sebenarnya hidup kekal ataupun hidup tidak akan mati. Itu yang dibuat oleh Yahweh kepada Adam. Dia menghembuskan nafas hidup, ruah, nefes itu kepada Adam. Selepas itu, Yahweh memberikan peringatan kepada Adam, jangan kamu makan buah itu. Kalau kamu memakannya, kamu pasti akan mati. Artinya pada waktu itu, ketika Adam memberikan nafas hidup ketika Yahweh memberikan nafas hidup kepada Adam, dia sebenarnya tidak akan mati seperti Ilya ataupun Henokh. Tapi dia terus hidup selama-lamanya. Kalau dia pergi ke surga pun dia akan diangkat seperti Henokh dan Ilya ataupun seperti Yesus. Tetapi apabila dia melanggar perintah Yahweh itu, maka dia mati. Dia mati, kemudian Yahweh, kalau saya percayalah, dia Adam itu akan ke surga juga atas belas kasihan Yahweh itu sendiri. Ya. Ya. Kemudian yang ketiganya yaitu menghakimi. Ya. Menghakimi itu dalam bahasa Yunani dipanggil krisis. Krisis itu sebenarnya membawa maksud hukuman yang adil. Ya, hukuman yang adil. Nah, itulah. Jadi sekarang kita masuk kepada rumusan daripada renungan kita sebentar tadi itu, yaitu ayat dasar dan kata kunci. 3 ayat dasar dan 4 kata kunci itu. Jadi kita buat rumusan sebagai penutup kita, ya. Pelajaran yang kita dapat daripada ketiga ayat itu, kita lihat di dalam ayat 25 itu. Kematian tubuh Yesus sebenarnya adalah jalan untuk memberitakan firman Tuhan kepada mayat atau orang mati dan bukan roh orang mati. Ya, mayat orang mati dan bukan roh orang mati. Kadang-kadang ada tafsiran yang mengatakan seperti itulah. Seolah-olah Yesus itu mati, tapi sebenarnya yang mati itu kalau kita lihat betul-betul di situ, yang mati itu cuma tubuh Yesus itu. Ya, tubuh Yesus itu. Tetapi roh itu tidak keluar daripada tubuh Yesus itu sebenarnya. Sebab dia ada satu tugas lain. Dan tugas itu adalah memberitakan firman Tuhan kepada mayat yang sudah ada sebelum ini, orang-orang mati sebelum kedatangan Yesus. Kalau saudara mau tahu lebih tentang apa yang saya katakan ini, yang saya tafsirkan ini, coba saudara lihat di dalam Yehezkiel pasal 37, ya, Yehezkiel 37 pasal 1 ayat 14. Yahweh selalu mengatakan di situ kepada Yehezkiel, "Hai anak manusia." Kalau kita lihat betul-betul di situ dengan Injil Yohanes pasal 5 ini,
baru kita tahu bahwa sebenarnya anak manusia yang dimaksudkan oleh Yahweh itu bukan Hizkiel, tetapi Yesus itu sendiri. Ya, betapa jauhnya ya jarak mereka itu daripada peristiwa Yesus itu, ya, dengan apa yang dialami oleh Hizkiel itu memang jauh. Saudara boleh lihat, saudara boleh kaji. Ya. Tapi itulah. So dengan daripada ayat ini kita dapat tahu bahwa roh orang mati tidak ada dalam kuburan atau mayat manusia. Kenapa saya kata begitu? Sebab dalam nubuat Yahweh itu sendiri kepada Yehezkiel dan kepada apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri di dalam Injil Yohanes itu, yang pasal 5 ayat 25 sampai 27 itu. Yesus berbicara kepada mayat, bukan kepada roh orang. Dan jadi sangat jelas di sini. Ya, sangat jelas di sini bahwa memang kuasa itu, kuasa daripada Yahweh, ya, sangat luar biasa. Dia masih boleh berbicara kepada ciptaannya, walaupun ciptaannya itu sudah tidak ada nafas hidup. Bayangkan. Nah, cuma saja persoalannya sekarang, pasti saudara akan bertanya, jadi di mana roh orang mati? Kita akan bincangkan itu pada masa-masa akan datang. Kita akan belajar bersama-sama. Kalau saudara ada kajian tentang itu, kita boleh kongsikan. Saudara boleh berikan itu di dalam komen, ya, dalam komen, dan kita akan bincang bersama-sama. Roh orang mati itu, adakah dia terus sampai ke surga, ataupun roh orang mati ini akan berada di suatu tempat yang sudah disediakan oleh Yahweh itu sendiri. Nah, itu kita tidak nampak. Saat ini saya tidak nampak di dalam pembacaan firman Tuhan. Mungkin kita boleh baca, boleh kaji di dalam Wahyu, kan? Ataupun di dalam nubuat-nubuat para nabi-nabi, sama ada nabi-nabi besar ataupun nabi-nabi kecil. Ya, oke. Itulah yang kita dapat belajar. Kemudian di dalam seterusnya, di dalam ayat ke-26. Tapi sebelum itu kita masih bahas kepada ayat 25. Kita juga dapat belajar bahwa anak manusia yang dikatakan Yahweh dalam kitab Hezkiel itu adalah nubuatan tentang Yesus. Saya sudah katakan sebentar tadi, kan? Tidak apa. Kehidupan kekal daripada Yahweh adalah melalui Yesus. Melalui Yesus itu dia serahkan, dia utus Yesus ke dalam dunia memberitakan firman Tuhan untuk memperolehi hidup kekal. Ya. Yesus mengalami kehidupan kekal, mempunyai hidup kekal, dan saya percaya kalau kita hidup kudus seperti Yesus, taat dan setia kepada firman Logos itu sendiri, kita juga akan hidup kekal seperti Yesus. Atau sekurang-kurang roh kita akan bersama-sama dengan kerajaan surga Yahweh itu sendiri. Oke, sekarang kita masuk kepada ayat ke-26. Ya. Rumusan kita tentang ayat ke-26 itu adalah kita dapat belajar bahwa walaupun tubuh Yesus mati, ya, tapi rohnya tidak terpisah daripada tubuhnya. Saya sudah katakan ini awal-awal tadi, ya. Sebab itu dua perkara ajaib telah terjadi sebagai bukti. Satu, semasa tubuh Yesus mati, roh Yesus memberitakan firman Tuhan kepada
mayat manusia ataupun tulang itu, tulang belulang itu, seperti yang kita lihat di dalam Yehezkiel tadi itu. Ya, jelas sekali di sini bahwa kematian Tuhan Yesus adalah penggenapan kepada nubuat dalam Yehezkiel tadi. Jadi Yesus bukan sekadar mati karena dia ditusuk, disalibkan. Bukan sekadar itu. Tapi itulah jalan Yahweh untuk memberitakan berita kesukaan besar daripada Yesus itu sendiri. Dan manusia yang diberikan tanggung jawab untuk memberitakan berita yang baik itu, baik kepada manusia yang masih hidup ataupun mayat ataupun orang yang sudah mati, adalah Yesus. Itulah Yesus, juru selamat kita. Jadi jelas Yesus bukan sekadar nabi, ya, yang dipahami oleh kebanyakan antikris lah, ya. Kebanyakan antikris mereka mengatakan Yesus adalah nabi. Tapi sebenarnya Yesus bukan sekadar nabi. Bukan sekadar nabi. Oke. Kemudian yang keduanya daripada perumusan kita kepada ayat ke-26 ini, yaitu Yesus bangkit pada hari ketiga setelah 2 hari memberitakan firman Tuhan atau logos kepada mayat-mayat. Itu 2 hal yang telah terjadi apabila tubuh Yesus. Oke, sekarang kita masuk kepada ayat 27. Masuk pada ayat 27, rumusan kita tentang ayat 27 ini. Yesus bukan saja sebagai anak manusia dan anak Allah, tetapi Yesus juga adalah Kurias. Ya, Kurias. Karena ketuhanannya yang luar biasa sebagai manusia yang sangat dekat kepada Yahweh. Dan ini sendiri diakui oleh Yahweh. Ketika Yesus dibaptis dan dia keluar daripada air itu dan berdoa, Yesus itu sendiri telah diistiharkan oleh Yahweh sendiri. Pada waktu itu Yahweh mengistiharkan, engkaulah anak yang kukasihi. Dan ketika Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya di sebuah gunung, apa yang telah terjadi? Yahweh memberitakan kepada murid-muridnya dan murid-murid Yesus, inilah anak yang kukasihi, dengarkan. Jadi kita sebagai orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus, maksud saya, kita sangat bertuah. Walaupun kita menghadapi cabaran demi cabaran seperti Yesus. Saya ada satu cerita. Ya, cerita tentang satu kisah di Borneo. Ya, di Borneo Utara, yaitu Sabah sini. Tentang satu orang yang kaya. Dia bukan orang Kristen, dia bukan pengikut Kristus. Tapi istrinya itu memang pengikut Kristus dan sakit. Sakit, dan bila dibawa ke hospital, pihak hospital cuma mengatakan hanya beberapa hari lagi istrimu ini akan mati. Dan si orang kaya ini dia sangat sayang kepada istri. Suatu hari
dalam kesusahan yang sangat sedih. Ya, kesedihan di dalam hati. Sementara dia berehat di ruang tamu di rumahnya. Dia melihat salib di rumahnya itu. Dan tiba-tiba hatinya tergerak. Kalau benar engkau adalah Tuhan, dia kata kepada salib, engkau sembuhkan istriku. Dan kalau engkau sembuhkan istriku, saya berjanji akan membina salib-salib di seluruh Sabah. Kata orang kaya itu. Maklumlah, dia belum tahu tentang firman Tuhan. Tetapi itulah, dia menganggap seolah-olah salib itu ada kuasa. Tetapi Yahweh dan Yesus Kristus itu sendiri tahu. Dan bukan sesuatu yang salah. Sebab Yahweh sendiri pernah buat perkara ini kepada bangsa Israel semasa berada di padang gurun selama 40 tahun. Ketika orang-orang Israel dipatuk oleh ular dan mereka mengadu kepada Musa, Yahweh berkata kepada Musa, buatlah patung ular dan letakkanlah di tempat yang paling tinggi. Dan mereka yang kena patung ular, suruh mereka melihat kepada patung ular itu dan mereka akan selamat. Nah, seperti itu jugalah dengan orang kaya ini. Dan apa yang telah terjadi, istrinya sembuh. Istrinya sembuh dan dia perlu melaksanakan janjinya kepada Yahweh buat salib di seluruh Sabah, di mana-mana gereja Katolik lah maksudnya. Akhirnya ada anti-Christ di Sabah yang tidak senang dan beritahukan, laporkan perkara itu kepada pimpinan tertinggi di Sabah. Dan orang kaya ini kena panggil dan dikatakan hentikan membuat salib itu. Tetapi dengan penuh kekuatan dan semangat, dia katakan, siapa yang harus saya ikut? Ini saya pindikan cerita. Dia ceritakan perkara yang sebenar kepada pemimpin tertinggi. Dan dia buat keputusan. Siapa harus saya ikut? Engkau sebagai pemimpin tertinggi di negeri Sabah, ataupun kepada Tuhan yang memberikan salib itu. Sudah tentu dia yang telah menyelamatkan istri saya. Kurang lebih begitu. Dan dia, si pemimpin tertinggi ini tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab yang jauh lebih berkuasa itu adalah Yahweh. Jadi itulah saudaraku. Ya. Sangat indah. Jadi Yesus bukan saja sebagai anak manusia dan anak Allah, tetapi Yesus adalah Kurias. Kurias karena ketuhanannya yang luar biasa sebagai manusia yang sangat dekat kepada Yahweh dan mengiktiraf. Yahweh sendiri mengiktiraf Yesus sebagai Allah. Jadi itulah saudaraku yang dapat kita belajar daripada ketiga-tiga ayat ini. Ya. Memahami firman Tuhan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan mencontohi kehidupan Yesus yang Maha Kudus. Ya. Mengubah hidup kita kepada hidup kekal abadi dan bersama Yesus dan Yahweh di dalam kerajaan surga. Jadi saudara yang masih suam-suam kuku, sudah ada ruang untuk saudara untuk menyembah
menerima pengajaran Yesus dan mencontohi Yesus. Kalau saudara mahu berada di dalam kehidupan yang kekal, jadilah pengikut Kristus dan hidup kudus seperti Yesus untuk Yahweh Allah Bapa di surga. Kiranya Roh Kudus menguasai jiwa saudara, menguasai seluruh akal budi di dalam jiwa saudara, dan Roh Kudus sendiri menguasai roh saudara, pemikiran saudara, untuk memahami, mengetahui jauh lebih dalam tentang firman Tuhan, renungan yang kita telah buat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.